itu terkadang beberapa kali juga bakal ngejawab untuk keadaan dari Harit. Oke, akhirnya kita akan melihat lagi match up ya antara Lunox dan juga Harit. Itu dia. Setelah sekian lama mulai menghilang tapi sekarang muncul kembali. Semakin panas anak dewa, semakin panas juga Navi Nation di belakang kita. Jadi langsung saja ini dia. Game yang kedua akan segera kita berangkatkan dari Piala Arena kembali. Mana suaranya? Let's go to Land of Down. Akankah ada skenario 2-0, akankah ada drama satu sama? Semua akan dibuktikan oleh mereka berdua yang bertanding. Kalau boleh jujur Lim, kalau game ini bakal menjadi 2-0, aku nggak tahu apa yang nanti akan terjadi di Navi ya terutama. Tapi Okta. Waduh, oke. Okta tekan banget nih. Tekan River, itu yang tadi gue bilang, 2 menit bahkan sampai 4 menit. Kalau River gak dipegang, Hey. itu dia. Panah. Sudah ada skin Sasuke-nya. Bagus banget. Oh itu panahnya sampai tembus ke MPL Arena katanya. Buset deh. Sasuke. Bagus banget. Aduh. Pak boleh saya yang main gak Pak? Gak boleh ya? Nyobain Pak. 2 menit gak boleh ya? Bagus banget, bagus banget. 2 menit awal, Pak. Dia 2 menit awal turtle, Pak. Jangan. Oh iya, iya. Anda retribution-nya tidak seperti Ray. Oke, dan Ray dilempar. Oke, dan itu dia. Satu terakhir bisa akan bertahan, Wah. tapi ternyata Ray yang menjadi korban. Oke. Keputusan yang tepat kah untuk melempar Ray? Menurutku mungkin tidak ada pilihan lain. Biar nanti tetap dapat seenggaknya. Dan pertukarannya adalah Shive dengan Flicker, jangan lupa. Bahwa di sini setidaknya untuk 2 menit ke depan Shive bisa ditarget karena dia tidak membawakan Purify. Tapi pressure-nya jadi putus Be dengan Ray yang tumbang. Tapi seenggaknya Suyo nggak terlalu butuh nih untuk purple buff. Ya setidaknya dia level 4. Yap. Agar beradu retribution-nya jadi lebih mudah. Ya. Sementara turtle pertama. Kalau ngelihat dari potensial Dewa memang lumayan tinggi untuk secure turtle pertama. Tapi jangan salah, 3 hero nih, Hilda, ada Chow dan juga Suyo dan Chusin itu kuat banget. Ya. Namun coba lihat pergerakan dari Mueza mencoba untuk bisa mengganggu beberapa player. Tapi apalah daya, Flicker harus segera dikeluarkan. Ini double pasif kah? Di Sunsin yang bisa banget sebenarnya itu cepet banget untuk objektif. Oke, itu dia Aether. Sudah mendapatkan ruang. Rekan-rekannya sudah mulai maju tapi melemparkan dari karena satu player dan menjadi korban sekarang. Vicky Shy sudah untuk menghilang. Vicky Shy yang harus menjadi korban di saat mereka ingin mendapatkan turtle. Overextend kayaknya atau overzone kayaknya kalau boleh aku bilang Lim. Karena kalau misalkan kita lihat ya tadi posisi Navi sebenarnya bisa dapetin turtle gratis tanpa adanya gangguan dan pertukaran loh. Oke, tapi ya sebenarnya ya gue ngomongin soal di Sunsin dapat turtle pertama tuh itu kejadian langka loh. Langka banget. Tapi ya balik lagi karena 3 hero ini sih Chushin, Chow dan juga adanya Hilda. Menurutku emang wajar banget untuk strong banget dari mid lane-nya Navi. Makanya ini boleh dibilang kemenangan yang cukup manis ya. Tapi ya maybe mencuri satu buah scavenger crab di area bottom lane. Sehingga lagi-lagi walaupun trio mid-nya menang tapi Dewa masih pegang kendali gold lane. Ada satu pergerakan tapi ternyata curse. What? Satu gol misplay lagi terjadi. Flicker. Ya shots yang lumayan mahal dan ini informasi yang bagus banget untuk ngebalikin penguasaan River. Wah, sebuah jawaban mungkin ya. Dari yang Dewa belum tahu nih gimana jawabnya. Apalagi Chow Chushin. Lalu juga ada Hilda. Tapi semenjak Chow-nya membuang Flicker, apakah ini akan menjadi sebuah jawaban? Mereka bisa langsung targeting Chow-nya Cars. Ya. Tapi temponya turun ya. Beda banget dengan game pertama yang mereka tuh team fight terus. Tarik ulur, jual, beli. Dan sekarang malah hero yang harusnya team fight nih dari Dewa United. Gak sekasar di game pertama. Kayaknya mungkin jawabannya karena hero-nya sih. Jawhead Kimi. Ini bukan koneksi yang bagus banget Lim kalau kita ngomongin soal diadu ya sama Chow dan Chushin. Let's say diadu ya mungkin butuh sekitar 10 menit 2 item 3 item dulu. Baru mungkin Kiminya pede dari Okta. Agar bisa menjawab bagaimana kekejaman Lantern Flare yang dibawakan dari X-Magic. Tapi seenggaknya Suyo Jawhead kan masih masuk. Oke, berhasil menendang tadi dan ini dia Jawhead. Bisakah bertahan? Tidak bisa dan maybe sendirian terjebak. Zaman Force dikeluarkan, dikepung oleh 4 player sekaligus tapi ternyata maybe masih selamat. Flicker defensif ya, pilihannya cukup baik tapi dikembaliin. X-Magic ketinggalan kayak begitu tuh, oke. Namun di tempat yang berbeda, coba lihat ada sebuah serangan lagi yang dilakukan dan sedikit lagi yang tersisa. Resnya masih berbadan dan Ethernya kembali menjadi korban, kembali kejadian. Di mana ada objektif Ether lah yang menghilang. Tapi Turtle. Dan Turtle-nya apa yang terjadi dan ini dia Turtle kembali menjadi milik dari Ray. Dan Ray ingin lebih, Ray maju kembali bahkan baru kembali dan Mueza gagal tadi ejectornya. Wah, ini banyak sekali flicker yang terjadi tapi hasil yang cukup minim
Tapi ya garis besarnya masih dipegang oleh Dewa. Turtle yang mereka amankan harusnya sebenarnya dari tata pertamanya. Ya retake yang bagus ya sebenarnya dari Dewa ya. Karena targeting rest-nya emang bener-bener langsung menuju ke Aether. Dan Aether-nya tadi udah traction duluan loh. Jadi jangan lupa ya, dia udah ngasih efek imun apa-apa lagi. Ini benar-benar sendirian loh. Oke, CV bisakah dia kabur? Hey. Tapi untuknya masih bisa, namun di tempatnya berbeda. Karsia mencoba untuk bisa menyelamatkan diri karena sebelumnya ada Maybe yang menjadi korban dari Dewa. Dan mereka sekarang mulai berkumpul lagi di bagian bawah dan mereka melakukan sebuah pertempuran kembali. Lagi dan lagi mereka bertarung loh. Yap. Ada penyelamatan yang cukup baik tadi dari ejector, dan gue ngelihat ya Sansin sedikit berbeda ini, Be. Iya, biasanya Shin bakal lebih memilih farming ya. Farming Tapi dan sekarang farming. dia join team fight, dia ganking terlebih dahulu. Yang padahal di posisi di bagian top lane tadi bener-bener open banget buat Ray. Dia mendapatkan satu outer turret. Dan ini menjadi objektif yang akan menambah daya dobrak lagi bagi Dewa. Karena mereka bisa melakukan screening lebih dalam ke area jungle dari top lane. Dan turtle-nya pun pas banget di top lane. Oke, untuk jawaban dari Harit Goldlane adalah Lunox Goldlane lumayan oke sih gue lihat untuk laning phase. Dia lumayan enak dan laknya cukup cepat, X-Magic Fence back kan. Ya, daripada terkena Attraction Pulse ya. Ketarik dengan efek vacuum. Ya, ada Dark Wave juga tadi ya yang cukup mengerikan. Tapi visionnya kebuka, Ricky seperti biasa screening dilakukan. Waduh, crashnya tampol langsung ya begitu. Banget sih sebenarnya. Dari level masih sama ya. 10 berbanding 10 untuk kedua jungle. Ya, masih kejar-kejaran lah untuk sekarang. Tapi yang paling penting di Turtle 3-nya, apa yang bakal di-setup nih sama Navi. Karena kalau boleh jujur dengan adanya Retribution tadi yang digunakan oleh Ray, ini bakal jadi open untuk Navi. Apakah bakal dikontes oleh Dewa? Harusnya dikontes karena mereka akan coba buka sekarang. Nah, coba lihat tuh. Oke, dari race-nya udah menjadi orang terdepan, bahkan sekarang dia akan langsung mengganggu, tapi ternyata Turtle masih berhasil diamankan pula. Ethernya akankah bisa menyelamatkan diri? Sedikit lebih tersisa, Becky Shay malah menjadi korban dan race masing-masing Escalator udah langsung menghilang dan konsil guna untuk bisa menyelamatkan tim. Oke. Turtle diamankan oleh Navi. Dua turtle yang udah di-secure ini sebenarnya menjadi hal positif untuk Navi ya. Per orang ya, jangan lupa ya. Dan di sini poin pentingnya dari Navi adalah balik lagi Aether masih farming. Cuma kalau boleh jujur masih jauh dari level 15. Jadi dia harus mengejar ketertinggalan biar nanti nggak terlalu sama levelnya, karena ketika levelnya sama di Lord tentu akan sangat diuntungkan bagi Suyo. Apalagi dengan adanya War Axe, dia bakal membalikan semua HP yang hilang dari segi Stalfam-nya juga. Apalagi untuk sekarang kita tahu sendiri Becky Shay udah punya job desk yang begitu luar biasa. Dia screen out terus Ray-nya agar nanti Ray tidak mendapatkan ruang farming. Dan dia siap loh, sampai tumbang pun siap dia. Sampai, ya udah pasti, sampai tumbang pun bakal siap banget. Dan first item lagi Glowing One langsung menuju ke arah dari Skypierce. Cuma bedanya sekarang, Skypierce-nya kayaknya nggak bakal online, beda sama game yang pertama. Jadi mungkin ada sedikit pembeda ya. Seperti yang tadi kita mention, kalau misalkan menang dengan game pertama, pakai hero apa di MPL, game kedua belum tentu mulus soalnya. Tentu kasusnya sama. Tapi ya, ngelihat dari CV ternyata ke arah Holy Crystal ya untuk item kedua. Glowing plus Holy Crystal ya bisa jadi jawaban juga. Atau opsi lainnya sebenarnya Divine Glaive juga oke. Tapi karena gold lane, dia harus target langsung ke item-item yang mahal. Ya. Jadi kayak mau nggak mau dia sumber damage utamanya, dia harus all out pada sumber magic terlebih dahulu. Dan sekarang sudah ada Mountain Shocker terekspos semuanya. Dan Kars, ada satu konsil tadi yang udah langsung dilakukan, ada wave yang langsung dikeluarkan dan Rest menjadi korban untuk kali ini. Di bagian belakang Oktanya memberikan support damage pula, tapi ternyata untuk kali Mem Weza pun udah langsung menghilang. Tapi mendadak ada Zaman Force juga yang udah langsung dikeluarkan, tapi setidaknya Navi mendapatkan 2 play, tapi satu terakhir membuat X-Magic menghilang juga. Ya, ada sedikit miss tadi dari Maybe dengan Zaman Force yang udah dibuka. Tapi dia lumayan nyangkut tadi dekat tembok. Masalahnya untuk sekarang ya nggak ada mid laner, tapi kayaknya nggak ada masalah. Masih menang jumlah dari Navi. Mungkin mereka mau langsung engage lagi karena Lord pun muncul, tapi karena Shiva setengah darah kayaknya nggak bakal mau untuk maju ke depan. Menunggu Aether dan X-Magic kembali, mungkin akan ada kontes Lord. Nah, masalahnya kayak gini nih, selalu di objektif ya, akankah Navi-nya bisa bertahan bisa mendapatkan lagi cara dari Lord tersebut. Kenapa? Karena sekarang Zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Tapi mendadak pergerakan dari Kasper berhasil diusir dari Becky Shay. Sudah menghilang, Karsia menjam. Mereka memaksakan baju karet terdepan dan Rest menjadi korban double glider. Membuat sebuah perbedaan dan triple kill. Ya, Lord yang diamankan oleh Dewa dibayar dengan poin kill yang begitu nyata. CV, satu nama yang membalikan dengan sumber damage terbesar tadi, Darkening. First Order Brilliance, langsung setengah semua. Nah, Shiva Didi ya.
Kita tahu juga bagaimana power dari Lunox yang masih bisa dimainkan dengan flick in ke depan. Dan ternyata ini membuka ruang bagi Navi untuk membalikan keadaan triple dari Aether. Tentu ini menjadi penutup yang manis karena balik lagi Yishunshin butuh item. Dan late game dari Yishunshin ini akan merepotkan hero-hero seperti Zhao Hetsuyo dan juga Povius. Sangat wajar kalau mereka akan terganggu nantinya. 1.500 sampai lebih per hitnya. Per hitnya. Itu wah, damage yang gila banget. Eksplosif banget tentunya. Tapi Bisa one shot loh untuk Kimia Okta. Darkman? Terjadi lagi nih, terpisah nih ada 2 player diusir. Tapi beradak Resya, walaupun berusaha dari rekan-rekannya tapi terlalu kuat dan Kars. Hilang sendirian. Plus mid yang terbongkar kali ini. Vision diungguli oleh Dewa United. Purple-nya di invade juga. Banyak banget ya keuntungan yang didapatkan oleh Dewa. Kayak mungkin Navi-nya juga kebagi dua ya fokusnya ya. Ada yang pengen nge-clear bottom lane karena ada Lord barusan. Ada juga yang mau nge-clear di bagian mid lane-nya karena ya balik lagi mid lane ini penting banget. Krusial banget juga. Dan mereka nggak mau merelakan secara sia-sia. Tapi sayangnya Navi terpisah tim fight-nya. Ini turret bahkan didapatkan. Lumayan free. Bisa dibilang Lord ya yang tadi gue pikir jadi nggak terlalu berdampak. Sekarang jadi berdampak loh. Dan seperti yang kita mention tadi ya, bahwa item Kimi ini bisa banyak banget. Ada Genius One dan ini dia, Sasuke. Kayak enteng gitu ya, enteng. Kayak enteng ya. Langsung lu, gak pakai lama lu? Iya. Nah ini Evil Quillernya berarti ya, panahnya. Ntar ya, pas pulang ya. Tuh kayak sakit gitu ya. Aduh, Ntar pas pulang deh gue gacor sih, gue liatin kalau aja Lim ya. Dikirim dong. ngeliatin doang dong. Tapi kalian yang mau bisa bareng kayak Ray, sama kayak Ray kapan Sama, lagi. tenang aja teman-teman. Keren banget dan oke, tempo yang kembali turun dari Dewa ataupun dari Navi. Keduanya sama-sama ngejaga posisi aja nih. Dari point kill, Navi lebih unggul, tapi konsil. Tapi setupnya malah dipegang sama Navi anyway. Mereka pegang bush yang penting banget. Weh, dapat tuh. Masih dapat. Nge-render juga tadi. Yep. Oke, untuk Farlan yang kayaknya keduanya nggak akan ada yang ngurus. Lebih ke defensif aja. Karena by the way nggak ada hero. Wah, Res bener-bener orang terdepan nih udah jadi kayak anak kos sendirian loh. Dia itu menantang dunia masuk rumput. Poin plusnya dia udah punya immortality ya. Dan Iya. juga Athena Shield, jadi dia bakal nahan lumayan lama di depan sana. Pede banget udah. Apalagi dengan boost dari magic powernya. Tapi mungkin Res harus hati-hati, jangan sampai dia malah tertangkap sama Kars. Karena tadi kasusnya udah terlihat ya, burst down damage-nya. Lunox dan juga Chushin. Ini mampu loh dan cukup untuk menghilangkan bagaimana Povius di lini depan. Oke, Lord mulai di setup, Lord mulai ditarik dan Wah, cepat kontes. banget loh. Oke, tapi terjebak. Kali ini Ray-nya tidak bisa masuk area dalam. Tapi lihat Ray. seperti apa. Tapi Ray menjadi korban, bahkan shutdown pun tercipta. Resnya sendirian diajar oleh 2 player sekaligus. Oh. Immortalnya mulai hilang. Namun sekarang bisakah dia menyelamatkan diri karena sedikit lebih tersisa masih berusaha. Tidak akan kuat Lordnya. Bukan menjadi milik mereka. Dewa harus pulang. Lord untuk Navi dan momentum yang ada di Navi sekarang. Terlihat juga dengan Becky yang sangat-sangat mengganggu posisi belakang. Gak ada yang bisa ngehit secara bebas. Gak ada. Ini benar-benar kayak free banget ke Becky juga. Zoning outnya dan mungkin tadi cukup terkejut ya aku ya melihat ternyata Ray lepas loh dia dari mode Susanoo-nya. Padahal physical defense-nya ada di sana. Mungkin Untuk mau ngandelin pengurangan lari. damage-nya. Ya mungkin mau mengandalkan lari tapi sangat disayangkan dia malah menerima damage yang lebih besar dari Aether ternyata. Panahnya. Dan juga pedangnya sangat menyakitkan. Oke, dan game fake by GoPay ini menjadi debut Yishunshin di MPL ID season 15 setelah terakhir kali digunakan di season 10 oleh Fearless saat RBL menang. Web, oke. Ada pertempuran di mana sekarang Muezanya pun langsung menghilang. Ada keuntungan sekarang yang udah dipegang oleh Navi, namun Lordnya menghilang dengan sangat cepat. Jadi defense-nya masih cukup aman juga. Kimi, terhitung high ground lah ya. Nah masih lah. Karena balik lagi dia juga bakal punya power ketika siapapun yang masuk ke dalam area high ground akan terkena efek immobilize. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi setup yang dilakukan oleh pemain dari Navi. Kenapa? Karena untuk sekarang zaman Force langsung dikeluarkan dan maybe-nya menjadi salah satu damage dealer begitu besar. Tapi ditarik tadi dan sedikit lagi. Aether tertangkap. Wow, ini tangkapan yang begitu mahal. Bahkan bukan sekedar satu ditumbangkan, ini visionnya akan langsung beda. Iya, 30 Zona detik yang ya. dikuasain tadi jadi hilang. 30 detik tanpa Remounting Shocker. Ditambah lagi penguasaan area jungle tentu akan langsung dihapuskan untuk Navi. Traction Pulse plus Sterlium Beam yang tadi benar-benar langsung menangkap ke arah dari Aether. Dan jangan lupa efek Sky Pierce-nya. Itu instant kill. Dia Gak gerak. ngandelin orang-orang yang belum terbiasa dengan damage-nya ya. Iya, terkena vacuum, terkena immobilize, Yishunshin diem aja.
pasrah. Pasrah. Dan lihat ini, River langsung dipegang. Mau nggak mau, Navi akan mode defensif dulu untuk beberapa saat. Wah, tapi masalahnya semakin lama game berjalan, maybe semakin sulit untuk ditangkap loh. Ya. Walaupun dia dengan menggunakan flicker ya, jujur di posisi ini aku nggak tahu kenapa lebih merasa Purify emang lebih menguntungkan untuk Harit. Ada The Way of Dragon, ada Lantern Flare juga tentunya dari X Magic. Tapi balik lagi, setidaknya maybe harus menunggu terlebih dahulu, jangan sampai yang tadi Lim bilang, miss mekanik. Ternyata majunya terburu-buru. Sama gue khawatir dengan ini Darkening plus order brilliantnya CV. Tipe-tipe kayak Kimi, kayak lu, kayak Harit atau kayak mungkin Bisa langsung ke burst. Ray gitu kan, Tuyo. Bisa langsung, bahkan bisa hilang loh. Apalagi kalau berdempetan, jangan lupa item dari CV itu ada Lightning Truncheon. Dan sekarang Lightning Truncheon itu infinity loh untuk target dia di sekitar dari target utamanya Lunox. Jadi otomatis berhati-hati. Whip, ejectornya berhasil, Zaman Force dikeluarkan, terpisah sudah pertempurannya, coba lihat Resha sendirian mencoba untuk bisa memuncul tapi Karch malah langsung menghilang. Dan mereka sekarang mendapatkan keuntungan lagi daripada Becky saya. Dan Nether, triple kill by Octa. Mereka mencoba untuk bisa mengejar ke arah X Magic, tapi di bagian belakang, Sasuke kali ini berhasil. Kehabisan mana tapi CV. Oke. Si Beja! Mencoba menyelamatkan tapi gagal dan ter-shutdown. Oh my god, CV tadi hampir saja bisa menyelamatkan dengan burst damage yang begitu ekstrim. Tapi apakah sempat kali ini Navi untuk defense? Oke, hanya menggunakan satu katapult saja mereka memaksakan. Ada Karch, lo berhenti sesaat. Apa yang terjadi? Sedikit lagi tapi coba lihat Dominion. Dan masih belum berhasil. Satu Dominion lagi kembali hadir. Tapi sekarang Maybe-nya udah berhasil menghilangkan karena Immortal dimiliki oleh Karch. Maybe-nya masih berjuang. Dihajar habis-habisan dan gagal. Immortal-nya lenyap kali ini. Team fight yang ternyata merugikan bagi Dewa. Mereka kehilangan kemungkinan untuk mendapatkan base. Dan sekarang Lord terbuka untuk Navi. Terburu-buru. Satu hal yang terjadi. Dewa United sekarang mereka yang akan di posisi defensif. Mereka yang harus bertahan karena kebetulan Bestara di bagian topnya juga hilang tadi. Navi masih memanfaatkan momentum terlalu terburu-buru dari Dewa United Esports. Hanya ada satu minion dan itu tidak cukup untuk bisa melakukan endgame ketika ada Karch yang hadir dengan Concussive Blast juga. Jangan lupa sekarang source dari spellnya cukup lengkap. CV ada flicker, Karch ada flicker. Ada Winter juga. Dan ada Winter, maybe dengan flicker mungkin ya bisa kabur tapi nggak purify. Jadi bisa ditangkap. Oke, kita lihat 5 player dari Dewa mencoba untuk bisa mempertahankan base terakhir yang mereka miliki. Nocta mengamankan wave ini di bagian bawah, tapi di atas Lordnya sudah mulai masuk. Zaman Force langsung dikeluarkan dan mereka bersiap menyambut bagaimana Navi akan menyerang mereka pula. Becky Shy hanya bisa melihat dari kejauhan karena tidak ada yang benar-benar bisa mengatakan damage kecuali sekarang ada satu orang ditendang tapi masih gagal. Dan sekarang Karcha ada satu orang ejectornya tapi berhasil membuat Nether pun lenyap seketika. Tapi Becky Shy bagian belakang mencoba untuk bisa mengganggu pula keberadaan pemain dimiliki oleh Dewa dan juga di depan pemain Moisés, tapi double kill didapatkan dan sekarang Karch menjadi korban kembali. 3 ditukar 1 bukan hal yang baik. Becky Shy menampakkan wujudnya. Becky Shy mencoba memancing, mencoba untuk bisa mengganggu konsentrasi. Tapi wave minion di bagian tengah akan siap diantarkan oleh pemain Dewa yang lain. Wow, apakah bisa distractionnya karena minionnya di mid digiring dan Becky ditangkap. Ini mah ditangkap, tidak bisa pulang. Terlalu beresiko Becky Shy. Mencoba untuk kabur tapi di belakang Octanya siap untuk bisa mengantarkan damage-nya pula. Wave minionnya udah diantarkan ke tengah. Ada pergerakan dari X Magic sendirian. Bisakah dia mempertahankan karena Becky Shy pun sudah lenyap. Tapi wave minion masih terlalu jauh. Aether spawn kali ini. Penyelamat mungkin dari Navi yang kembali hadir. Karch dan CV juga nggak lama lagi. Dan Dewa United keputusan terbaik adalah mundur. Ya, karena balik lagi Dewa harus melihat di bagian top lane mereka terekspos dengan bebasnya minion akan masuk. Dan itu akan mengancam sekali bagi base dari Dewa. 55 detik. Lord akan muncul kembali dan ingat semenjak patch terbaru Lord hanya muncul lebih cepat lagi. Yang sebelumnya 3 menit, sekarang dipercepat. Menjadi 2,5 menit dan itu akan membuat team fight-nya tidak akan berhenti bagi tim yang memiliki advantage. Ya respawn time ya, yang akan lebih cepat lagi. So sekarang akan sedikit turun, sama-sama menjaga zonanya aja. Resiko dari keduanya
terbilang sama. Ya, Farlane mungkin Dewa akan lebih unggul karena base turret di bagian bawah dari Navi udah hilang. ya tinggal di bagian top lane aja ya. Nah mungkin Navi-nya harus mencari cara gimana caranya untuk mereka tetap keep up sama mid lane. Karena mereka punya Chow, mereka punya Hilda, mereka bisa main flank sebenarnya. Jangan sampai ini tidak dimaksimalkan. Lightning Truncheon bahkan sampai dimiliki sama X-Magic. Untuk bisa memberikan damage tambahan lagi. Nice Queen Won juga di sana sudah dimiliki. Dari X-Magic juga. Banyak banget item yang udah diganti-ganti, tapi ingat Winter Immortal itu harga mati untuk di menit segini. Ya. Masuk ke menit 20 dan Lord. Ini dia. Mereka sudah siap ya. Ini juga Ray mungkin nanti ya. Dengan Evoqueller-nya lah. Dengan Soul Silver-nya lah. Ataupun dengan Chidori-nya kalau ada. Wah, Chidori. Dari Sasuke-nya. Hati-hati untuk hero depannya si Res. Karena udah ada Ice Queen Won dari X-Magic. Karena ada efek slow juga. Itu dia. Efek burn juga. Berat bener itu kaki. Itu dia untuk para pejalan kaki ya. Aduh. Iya, iya. Tapi ya kalau ngomongin setup dari Lord, hati-hati loh, Navi dia ada Lunox juga. Waduh. Dia Kadang bisa nggak burst. expect, iya, Dia kadang bisa tiba-tiba Darkening Lord dari setengah FP itu bisa langsung instan. Setuju. Dan jangan lupakan juga bahwa ada Traction Pulse. Jangan sampai Navi lagi ngumpul di satu titik dan mereka akan tervacuum dengan ultimate dari Kimi. Traction Pulse ini menyebalkan loh, karena nggak diekspektasikan. Tiba-tiba bakal langsung kesedot hero-hero dari Navi-nya. Yep, coba lihat di tempat yang berbeda. Dari Tarsha. Hehe. Berhasil mendapatkan karena Maybe. Bisa ke Maybe bertahan. Karena sekarang dia flicker menuju ke tempat yang berbeda. Tapi sabar Porsche yang menyelamatkan. Begitu baik. Ada Becky Shy. X-Magic flicker. Mencoba untuk bisa mendapatkan ada Maybe yang sekarang berhasil langsung dihancurkan. Sebuah strategi begitu baik dan dilakukan oleh Cars. Di mana dirinya nge-flanking jauh banget dan berhasil. Kehilangan sosok Maybe. Terlalu mahal untuk tetap melakukan kontes menurutku Dewa United. Mereka harus cari celah demi bisa masuk. Dan ingat dari awal kita udah mention bahwa Maybe tidak menggunakan Purify. Dia hobi banget bawain flicker dengan hero-hero yang beresiko seperti Harit. Dan ini bakal jadi free lord seharusnya. Oke, Ray-nya mencoba untuk bisa masuk. Ini dia Ray. Akan seperti apa lagi? Ada sebuah perjuangan langsung dilakukan di bagian terdepan. Tapi sedikit lebih tersisa dari Lord Chen dan CV. Langsung bagi larikan Immortal yang Ray mendapatkan Lord-nya. Wow, timing yang pas. Lord yang evolve. Apakah ini waktu untuk Navi mempertahankan base mereka dengan sepenuhnya dengan resource yang tersisa, Lim? Oh no, Lord plus point kill. Evolve Lord. CV pun gugur. Misplay yang begitu berbahaya. Mereka tadi nggak unggul dari jumlah karena Hildanya dari Becky Shy by the way ada di bawah. Lagi melakukan defense. Jadi mereka 4 melawan 4. Dan sekarang Lord Evolve akan di-follow. 5 member yang follow. Wah, dijagain bro. Ini bahaya banget Pak Pulung, ini bener-bener nempel semuanya. Oke, defense-nya akan sangat kuat banget. Dimana tadi Traction Pulse yang sudah dikeluarkan dan satu orang akan menjadi korban karena ada Winter tadi udah langsung dikeluarkan pula. Lordnya udah mulai maju ke bagian depan dengan Samar Pulse dan langsung diperlihatkan pula. Satu player hampir saja menjadi korban tapi tidak. Ikan base-nya yang udah berhasil dihancurkan, Dewa mendapatkan kemenangan.